Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan penyertaannya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga Dia memberikan kesempatan-kesempatan yang indah bagi kita untuk berkarya sampai hari ini. Terlebih khusus, hari ini menjadi spesial oleh karena kita boleh bertemu kembali dalam satu program yang luar biasa. Saat teduh bersama dengan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Beberapa menit ke depan kita akan merenungkannya. Yang saya harapkan perenungan ini akan menjadi motivasi kehidupan kerohanian saya dan saudara-saudara, Bapak, Ibu, sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada yang sementara menyaksikan. Untuk menjadi berkat dan selalu percaya setia kepada Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, ketika kami meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk membantu kami mempelajari firman-Mu hari ini, biarlah perenungan kami akan firman Tuhan akan memberikan kekuatan iman bagi kami untuk terus setia kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, gunakan hamba-Mu dan urapilah saudara-saudara, sahabat Cornelius Media yang sementara menyaksikan untuk boleh mendapat berkat bersama hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, judul perenungan kita kali ini adalah setia. Yang saya dasari dari kitab Kejadian pasal 39 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya percaya di sepanjang kehidupan kita ada begitu banyak hal yang indah yang telah Tuhan anugerahkan bagi saya dan saudara-saudara. Tetapi dalam cerita perenungan kali ini dari pengalaman Yusuf, saya berpikir bahwa ada dua hal yang Yusuf dapatkan, dua berkat yang Yusuf dapatkan di dalam Kejadian pasal 39 ayatnya yang ketiga ini adalah dua hal atau dua berkat yang sangat saya dan saudara-saudara butuhkan dalam perjalanan kehidupan kita. Apa berkat-berkat itu? Dua hal apa yang dibicarakan di sini? Mari kita lihat. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Hal yang pertama atau berkat yang pertama yang Yusuf dapatkan di dalam Kejadian pasal 39 yang saya rasa yakini bahwa saya dan saudara-saudara sangat membutuhkannya adalah berkat penyertaan. Berkat yang kedua adalah berkat keberhasilan. Jadi ada dua kata yang sangat enak didengar di sini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Pertanyaannya adalah, benarkah Yusuf disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya? Inilah dua berkat yang saya rasakan. Dari sekian banyak berkat, saya pikir masing-masing kita merindukan berkat penyertaan dan berkat keberhasilan daripada Sang Khalik pencipta alam semesta. Apakah benar Tuhan menyertai Yusuf? Apakah benar Tuhan membuat berhasil Yusuf? Mari kita buktikan, mari kita lihat. Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub dan anak pertama dari Rahel. Menurut cerita Alkitab, dia adalah seorang yang sangat dikasihi oleh kedua orang tuanya. Satu ketika dia diperintahkan oleh orang tuanya untuk pergi menjenguk saudara-saudaranya yang sementara mengembalakan ternak mereka. Saya percaya ini adalah cerita waktu kita masih kanak-kanak dan cerita ini sudah diulang-ulang kembali. Saya cuma mau singkat-singkat ceritanya. Dengan hati yang senang, dengan hati yang bahagia, dia pun pergi untuk berjumpa dengan kakak-kakaknya. Ekspektasinya adalah ketika bertemu dengan saudara-saudaranya akan ada kebahagiaan yang terjadi. Tetapi menurut catatan cerita Alkitab, kalau kita buka dalam kitab Kejadian pasal 35, sesampainya dia di sana, ekspektasinya berbeda.
Dikira mau disambut oleh saudara-saudaranya, malahan mau diasingkan oleh saudara-saudaranya. Apa yang mereka buat kepadanya? Dia dilempar, dijatuhkan di sumur. Tidak puas sampai di situ, mereka menjual dia kepada bangsa kafilah. Bangsa kafilah ini adalah orang-orang yang sementara membawa dagangan mereka ke Mesir. Menuju ke Mesir, mereka jual kepada bangsa kafilah. Dibawa ke Mesir, menjadi seorang budak dan bekerja di rumah Potifar. Tapi menariknya, di akhir dari cerita, dia menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Dari mana kita bisa melihat bahwa Allah menyertai perjalanan kehidupan Yusuf? Seandainya Tuhan tidak menyertai perjalanan kehidupannya, ketika kakak-kakaknya, saudara-saudaranya membuang dia di sumur, dia sudah tidak akan diangkat lagi di sana. Mungkin dia sudah mati di sana. Ketika dia di Mesir, di rumah Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara, mungkin dia tidak akan pernah keluar lagi di dalam penjara. Tapi kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Walaupun ada tantangan-tantangan hidup yang terjadi, tetapi dia boleh mengakhirinya dengan penuh bahagia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin saat ini umur saya sudah 65 tahun. Mungkin umur saya sudah 50 tahun. Mungkin umur saya sudah 35 tahun. 35 tahun sudah Allah menyertai perjalanan hidup saya. 50 tahun sudah Tuhan menyertai perjalanan hidup saya. 60 tahun sudah Tuhan menyertai perjalanan hidup saya. Dengan begitu banyak hal-hal yang harus dilewati. Tapi pun sampai hari ini Tuhan masih mempercayakan saya untuk terus berkarya. Saya percaya itu terjadi dengan kehidupan saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita selalu bersyukur. Jangan pernah mengeluh dengan perjalanan hidup. Karena Tuhan beserta kita. Karena Allah beserta kita. Jadi kita boleh lihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan membuat dia berhasil? Benarkah Tuhan membuat dia berhasil setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya? Benarkah Tuhan membuat dia berhasil? Kita tidak perlu jauh-jauh sebelum kita ke pasal setelahnya. Di pasal 39 dari ayat 3 ini sampai dengan ayatnya yang ke-6 adalah kesaksian dari Potifar ketika dia melihat bagaimana Yusuf waktu dia berikan kepercayaan untuk mengusahakan segala sesuatu yang ada di rumahnya, tempatnya, segala sesuatu yang dia kerjakan dibuatnya berhasil. Potifar adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, memiliki Allah lain. Potifar adalah seorang yang kafir, yang penyembah berhala. Tetapi pun dia mengakui dan melihat bagaimana cara Allah membuat Yusuf berhasil. Apakah benar Tuhan membuat Yusuf berhasil? Kalau kita loncat ke kitab Kejadian pasal 40. Ada cerita tentang mimpi juru minum dan juru roti. Tuhan berhasil membuat Yusuf menginterpretasi mimpi juru minum dan juru roti. 3 hari lagi kamu akan dipanggil. Dan 3 hari lagi juru minum akan kembali pada posisinya dan juru roti akan dibunuh. Itu interpretasinya. Dan benar terjadi. Tuhan membuat Yusuf berhasil menginterpretasi mimpi juru roti dan juru minum. Apalagi yang Tuhan buat dia berhasil? Tuhan buat dia berhasil menginterpretasi mimpi Raja Firaun di pasal yang ke-41. 7 tahun pertama ada masa kesuburan. 7 tahun kedua ada masa penderitaan. Itulah sebabnya di 7 tahun pertama harus menyediakan persediaan-persediaan untuk menghadapi 7 tahun masa kekeringan yang akan terjadi. Ya, saya cuma singkat-singkat ceritanya. Karena saya percaya kita sudah tahu bersama ceritanya. Tinggal mengingatkan kembali kepada kita. Dia berhasil menginterpretasi mimpi raja.
Terlebih ketika Tuhan mempercayakan untuk mengangkat dia menjadi Perdana Menteri, dan di sana dia berhasil menyelamatkan bangsa Mesir, bangsa Ibrani dan keluarganya dari kelaparan, penderitaan yang melanda bangsa Mesir, bangsa Ibrani dan keluarga ayahnya. Terlebih dia berhasil menjadi Perdana Menteri pertama di negeri orang. Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan saya dan saudara-saudara? Bagaimana dengan kita? Apa yang Tuhan sudah buat kepada kita sampai hari ini? Keberhasilan apa yang Tuhan sudah buat bagi saya dan saudara-saudara sampai hari ini? Banyak, walaupun ada tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Kita tahu dalam perjalanan hidup Yusuf pun ada tantangan. Dia harus difitnah, dia harus dicela, dia harus dimasukkan ke dalam penjara oleh karena kesalahan yang bukan kesalahannya. Tetapi dia masih terus berkarya oleh karena Tuhan bersama dengan dia. Pertanyaan saya yang terakhir adalah, apa rahasia dari Yusuf sehingga dia boleh memperoleh kedua hal tadi, berkat penyertaan dan berkat keberhasilan? Kalau kita membuka, ada buku rohani Alfa dan Omega jilid 1 halaman 247. Dia bilang begini, ketika Yusuf dijual saudara-saudaranya kepada bangsa kafilah yang sementara menuju ke Mesir, dengan rasa takut, rasa cemas, tidak tahu apa yang akan terjadi, dia teringat akan Allah yang sejak diajarkan oleh kedua orang tuanya. Allah yang sama yang telah memberkati Abraham. Allah yang sama yang akan memberikan perlindungan. Dan Allah yang sama yang akan memperlengkapi dia dalam perjalanannya nanti di Mesir dengan tidak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga kalau kita baca tulisan rohani tersebut di dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 247 paragraf yang kedua, dia bilang, di saat dia mengingat akan Allah yang begitu baik kepada orang tuanya, dia mengingat kepada Allah yang sama yang akan menuntun dia. Sehingga dia bertekad untuk setia sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan berlaku jujur dan benar di hadapan Tuhan. Dia akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang dia mau lakukan, dia akan setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mau kita memperoleh kedua berkat yang Yusuf dapatkan, berkat penyertaan dan berkat keberhasilan di dalam kehidupan kita? Mau, saya pun mau, saudara-saudara pun mau. Syaratnya cuma satu, setia sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kesetiaan kepada Tuhan akan memberikan berkat penyertaan dan berkat keberhasilan bagi saya, bagi saudara-saudara dalam pendidikan, mungkin anak-anak sekolah, usaha bagi orang-orang yang sementara mengusahakan sesuatu. Tuhan akan memberikan keberhasilan dalam pekerjaan, dalam setiap rencana-rencana kita. Dan apapun yang kita mau lakukan, oleh karena kita mau setia kepada Tuhan. Kiranya kesetiaan kita akan terus mempertemukan kita dengan Tuhan, dengan berkat-berkat-Nya yang melimpah kepada kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan di surga, kami sangat bersyukur dengan apa yang terjadi hari ini. Ketika kami boleh mempelajari akan sosok yang luar biasa di dalam Alkitab. Dua berkat yang Engkau telah berikan kepada Yusuf, berkat penyertaan dan berkat keberhasilan, adalah kerinduan kami
untuk kami boleh peroleh. Tetapi lepas dari semuanya itu kami berkomitmen untuk terus setia kepadamu. Dan biarlah kesetiaan kami akan memperoleh kedua berkat. Berkat penyertaan dan berkat keberhasilan yang Yusuf dapatkan menjadi bagian kami. Berkatilah kami semua pada malam hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara, Bapak Ibu, sahabat Cornelius Media yang sementara menyaksikan. Dari segala pergumulan mereka, dari segala rencana mereka, dan dari setiap hal yang mereka mau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan nyatakan kesetiaan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Sempurnakanlah kami di sepanjang kehidupan kami. Karena ketika kami sudah berdoa dan selalu bersyukur, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.